Halo semuanya, hari ini kita mau live, kita mau membahas tentang lanjutan dari tes bakat minat. Akan bergabung bersama saya ada tes bakat Indonesia. Nah, ini dia. Halo Ellen, Halo Ci Erin, Halo apa Ci kabar? Erin, apa kabar? baik. Ellen di Medan baik-baik? Ya, baik, Ya, sehat semuanya. baik, sehat semuanya. Puji Tuhan. Ya, Hmm. teman-teman, hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita di hari Selasa kemarin. Saya sudah kedatangan psikolog cantik, Ellen Wirya, psikolog dari Tes Bakat Indonesia, yang akan ngobrol sama saya. Kita akan lanjutin obrolan soal pemilihan penjurusan. Ini yang seringkali jadi saat-saat gamang, saat-saat galau, baik buat calon-calon mahasiswa maupun untuk orang tua ya, Len. Ya, betul. Ya, betul. Oke, sebentar ya. Saya ketik dulu untuk apa temanya. Ini Oke. antara bakat versus minat ya. Mana sih yang Ya. mungkin nanti kita akan bahas, mana yang lebih penting, mana yang lebih menentukan masa depan, mana yang lebih berpengaruh terhadap kepuasan di karirnya nanti gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin kemarin Selasa sudah sempat ikutan, mungkin sudah dengar-dengar gitu ya beberapa fakta tentang tes bakat dan minat ini. Tapi yang belum, nanti boleh banget langsung aja yang mau nanya, boleh nanya di komen ya. Silahkan Anda tanya di komen. Ini ada Fatih juga nih di sini. Halo Fatih. Fatih kemarin juga yang membawakan soal fakta ataupun mitos tentang tes bakat minat. Oh iya, Oh halo. iya, halo. Nah, oke. Len, Ya, Ellen kan sering kali nih jadi psikolog yang dijadikan tempat curhat, tempat konsultasi untuk para calon mahasiswa gitu ya. Mereka-mereka mungkin nggak cuman yang masih yang sudah di kelas 3 SMA, tapi mungkin ada yang kegalauannya atau kebingungannya ini udah dari SMP juga udah banyak ya, Len ya. iya dari SMP Iya, ada, dari SMP ada, yang kuliah ataupun yang yang udah kuliah ataupun yang udah gitu. Jadi gitu. nggak Jadi terbatas pada nggak anak terbatas pada anak-anak aja gitu. Nggak terbatas aja. pada anak SMA kelas 3 aja gitu ya. Hmm, Oke, apalagi kayaknya kalau perkuliahan, kampus-kampus ini sekarang ini makin cepet ya membuka pendaftaran mereka gitu. iya, iya betul. Iya, Kadang iya pas betul. tahun Kadang sih pas tahun itu beberapa kampus itu bahkan udah. beberapa kampus bahkan udah. Jadi kalau mau masuk, Jadi kalau mau ya masuk, ya sebelumnya setahun sebelumnya. sebelumnya setahun sebelumnya. Oke. Nah, boleh cerita nggak, Len? Kenapa sih ini jadi sulit banget gitu ya saat ini untuk memilih jurusan, Oke. terutama untuk yang mau pilih jurusan perkuliahan. Mhm. Oke. Nah, kalau Oke. dari Nah, kalau dari ini Mas sebenarnya yang paling banyak yang saya paling banyak saya kesulitan sih sebenarnya. kesulitan sih sebenarnya. Nah, ya Nah, mereka ya yang mereka yang itu adalah mereka yang belum mereka tahu yang belum apa sih bakat yang mereka pasti miliki, bakat yang mereka miliki, minat yang mereka miliki. minat yang mereka miliki. Jadi yang pertama ya Jadi yang belum pertama ya belum dalam. Nah, dalam. yang kedua itu Yang adalah kedua itu adalah karena urusan urusan terhadap gitu. Dunia ini sekarang ada dunia ini dari sekarang ada 1.800 dari 1.800 di Indonesia di lebih Indonesia dari lebih dari 150. 150. Jadi nah saking banyaknya pilihan Saking banyaknya pilihan, anak-anak itu menjadi bingung anak-anak ya. itu menjadi bingung ya. Ini suka Nah, ini ini juga. suka ini juga. Ini yang mana? Sedangkan Yang mana? ya Sedangkan kuliah pilih satu. pilih Kalaupun satu. Kalaupun kan double major, double major, paling bisa pilih dua. paling bisa Jadi pilih dua. itu yang Jadi anak yang sekarang anak sekarang bang jangan mungkin pilih jangan jurusan, mungkin pilih mau jurusan, hari ini mau milih hari ini ya, kan kan tidak bisa bingung. tidak bisa bingung gitu. Hmm, oke. Nah, Ellen, sorry nih, aku mendengar suara Ellen agak putus-putus. Apakah teman-teman juga? Kalau Ellen dengar suara saya cukup jelas, Len? Jelas sekali sih. Jelas sekali sih. Jelas ya? Saya nggak tahu nih, ini apa mungkin dari sinyal atau kalau teman-teman yang lain mungkin boleh kasih feedback di komen gitu ya. Apakah mudah-mudahan cuman saya aja? Oh, suaranya ada feedback katanya ya. Oke, suara Bu Ellen agak patah-patah nih, kata Murni dari TBI juga. Mungkin Oke, karena
Mungkin coba karena kita coba pakai headset. Mudah-mudahan kualitas suaranya juga lebih bagus ya. Terima kasih teman-teman untuk feedbacknya. Ada dari Bu Heni, Bu Ellen suaranya bergema. Oke. Ya, bergema Nanti ya. boleh ya teman-teman Udah. kasih udah. tahu lagi, kasih feedback lagi apakah sudah cukup jelas apa belum. Oke, coba boleh dicoba diulang Coba Lan saya tadi. tes. Kalau saya nggak salah 1.800. Ya, di dunia ini lebih Ya, dari di dunia 1.800 ini lebih dan dari itu pun 1.800 terus berkembang, dan itu pun terus terus bertambah. bertambah. Karena sekarang itu jurusan itu semakin spesifik jurusan ya. itu Kalau semakin dulu spesifik misalnya ya. Kalau adanya dulu misalnya adanya jurusan misalnya jurusan ekonomi, misalnya sekarang ekonomi, sekarang manajemen, ekonomi, bisnis, manajemen, accounting, bisnis, bahkan sesuai dengan accounting, perkembangan bahkan zaman sesuai dengan sekarang juga perkembangan zaman mengikuti sekarang juga mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya ada perkembangan digital teknologi. marketing Misalnya yang ada dulunya digital hanya marketing marketing yang saja, dulunya hanya seperti itu. Jadi saja, makin makin banyak aja gitu yang banyak spesifik aja gitu sekarang. yang spesifik sekarang. Oke, jadi Masih wow feedback katanya teman-teman, soalnya. Apa ya salahnya gimana? Apa ya salah? masih feedback ya. Mau dicoba lagi? Apakah mungkin mau coba ganti Apa saya jaringan keluar atau dulu nanti mungkin Saya keluar dulu nanti masuk Ya, lagi. boleh. boleh Ya, deh? boleh. Boleh kita coba ya. Mudah-mudahan lebih bagus untuk kualitas suaranya. Ya teman-teman yang baru bergabung, thank you for joining. Hari ini kita mau ngomongin lanjutan dari tes bakat dan minat. Antara bakat dengan minat ini versuskah? Apakah misalnya bakat dan minat ini kalau nanti sampai bertolak belakang gitu ya, itu apakah misalnya harus bagaimana? Dan kalau tadi mengikuti perbincangan singkat antara saya dengan Ellen, sekarang ini katanya ada 1.800 jurusan di seluruh dunia ya, karena semakin spesifik, semakin berkembang, semakin spesialis gitu, dan dengan perkembangan teknologi juga banyak jurusan-jurusan baru yang ada nih di fakultas ataupun di sekolah-sekolah tinggi ya. Oke, ini Ellen sudah bergabung lagi. Hopefully sekarang kualitas suaranya juga sudah lebih bagus gitu ya. Nah, teman-teman boleh nanti yang mau sharing, yang mau tanya, silakan langsung di kolom komen. Ellen ini sudah seorang psikolog senior yang juga sudah kenal lama dengan saya, teman lama. Di Tes Bakat Indonesia sendiri, beliau sudah banyak banget menangani berbagai kasus, juga untuk konsultasi, baik untuk pemilihan penjurusan, baik untuk konsultasi hasil dari tes bakat minatnya. Ellen itu udah berpengalaman ya. Oke. Boleh dicoba lagi, mudah-mudahan udah lebih bagus ya. Saya juga sebenarnya bisa dengar suara saya nggak tahu nih. Kayak feedback sendiri. Oke, di saya sih nggak berulang atau nggak feedback. Nah, mungkin nanti teman-teman yang lain boleh kasih masukan lagi kalau memang belum terlalu jelas. Mungkin kita ngomongnya juga agak pelan kali ya. Iya, boleh. Oke, kalau di Indonesia sendiri berapa jurusan tuh Len? Tadi kamu bilang? Kurang lebih 150. 150. Itu fakultas atau di dalam penjurusannya atau gimana tuh? Jurusan yang udah lebih spesifik. Ya. Penjurusan yang udah lebih spesifik ya. Oke, ya gimana nggak galau ya? Kadang-kadang maksudnya anak SMP atau mau naik kelas 2 aja gitu ya, 2 SMA disuruh milih antara 2 atau 3 jurusan IPA, IPS, bahasa, itu aja udah susah ya. Udah bingung. Betul. Nah, itu dia nih. Dan sekarang anak-anak sekarang berarti dihadapkannya pada begitu banyak pilihan gitu ya, apalagi kalau mereka punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Betul. Oke. Katanya masih saya nggak tahu salah di mana. Oke, mudah-mudahan nanti semakin lama kita semakin jalan semakin jelas suaranya ya. Soalnya ini kita sudah coba berbagai cara, tetapi kayaknya masih feedback. Mungkin kita ngomongnya agak pelan ya, Len ya. Iya, Oke.
Nah, mungkin boleh dijelasin nggak, Len? Sebetulnya eh, antara bakat dengan minat seseorang, mana sih yang lebih penting? Baik. Kalau dikatakan mana yang lebih penting, ya sebenarnya dua-duanya sama pentingnya. Karena itu saling berhubungan satu sama lain dan saling mendukung nantinya. Ya, yang pertama contohnya ya bakat itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang ketika ingin mengerjakan sesuatu. Jadi apakah mereka mampu misalnya melakukan mengerjakan soal-soal hitungan ataupun mampu menganalisis persoalan verbal dan sebagainya. Nah, kalau minat itu adalah kesukaan seorang terhadap bidang yang beragam seperti itu. Apakah dia suka bidang musik kah, atau dia suka area menggambar, atau area sains dan sebagainya. Nah, tapi ketika seseorang perlu menjalankan satu bidang, tentunya mereka perlu terlebih dahulu suka dengan bidang tersebut. Nah, tapi selain suka, mereka juga tentunya perlu mampu untuk melakukannya. Jadi kalau mereka tidak mampu, tentunya juga ada kesulitan ketika menjalani bidang-bidang tersebut. Tapi ketika mereka mampu, tapi mereka nggak minat, ya mereka akan menghadapi kebosanan ataupun motivasi yang kurang dan sebagainya. Jadi ini harus memang sesuatu yang berjalan bersama supaya ya apa yang kita jalanin, bidang-bidang yang nanti kita jalanin itu bisa dijalanin dengan penuh hati dan dengan kemampuan yang paling maksimal. Kalau dari yang Ellen tahu gitu ya, apa sih yang biasanya faktor yang paling jadi penyebab untuk seseorang itu putus kuliah gitu, atau harus ganti jurusan setelah misalnya beberapa semester menjalani gitu ya? Apakah lebih karena kemampuannya kurang atau lebih ke minatnya yang kurang, Lan? Oke, sebenarnya equal juga sih, tapi kalau kasus yang datang ke saya kebanyakan sih memang karena kasusnya ke minatnya yang salah. Jadi karena mereka belum kenal minatnya terlebih dahulu ataupun hanya masuk kuliah itu berdasarkan arahan dari kayak orang tua. Jadi berapa lama mereka menjalani, mereka merasa kayaknya saya stuck ya di jurusan ini. Oh, saya nggak berkembang ya. Karena pas konsultasi setelah ikutin tes minat bakat, ternyata mereka punya minat yang tidak sejalan dengan jurusan yang mereka sedang jalani sekarang. Jadi kesimpulannya sebetulnya dua-duanya sangat penting dan sangat menentukan untuk kesuksesan seseorang menjalani kuliah ya. Iya. Jadi harus saling bekerja sama lah. Oke. Kalau untuk kerjaannya sendiri, fokus karirnya sendiri gitu ya, tahu nggak apakah ada penelitiannya mana yang lebih penting nih antara kemampuan, skill gitu ya dari seseorang dengan minatnya pada bidang itu, mana yang lebih menentukan? Oke. Kalau dikatakan lebih menentukan, biasanya sih memang banyak orang mengatakan bahwa kalau kita menjalankan sesuatu yang kita minati, walaupun kita kesulitan, biasanya tetap ada effort yang lebih untuk berusaha, terus waktu yang lebih banyak yang kita lakukan untuk berlatih, seperti itu dibandingkan kalau kita punya bakat tapi nggak berminat gitu. Tapi beberapa orang yang berbakat itu kalau misalnya dia punya kemampuan yang baik di beberapa area, ketika dia jalani dan dia punya tekad, dari itu ada sebenarnya faktor ketiga itu sisi kepribadian, di mana dia mungkin nggak suka tapi ya udah saya berusaha bertanggung jawab deh atas apa yang sudah saya pilih. Nah itu juga sebenarnya dia bisa menyelesaikannya. Tapi biasanya setelah lulus kuliah, ujung-ujungnya mereka akan coba untuk ya udah deh saya nggak mau berkarir sebenarnya di bidang ini, kayaknya agak jenuh. Udah saya coba untuk cari bidang lain, ataupun terkadang balik lagi ke minatnya mereka yang semula kayak gitu. Oke. Jadi emang dua-duanya sebetulnya penting banget ya. Nah ini kita dapat juga masukan nih. Saya coba dulu ya dari IG juga seorang psikolog dan dia yang menggagas dan menciptakan ya
tes passionate yang tes minat yang luar biasa, yang relevan, dan tes bakat Indonesia pakai, lalu Groom ataupun Fame juga pakai gitu untuk melakukan penjurusan, membantu anak-anak untuk memilih penjurusannya di perkuliahan. IG bilang kayaknya ekonya saya diminta untuk cek speaker. Saya minta waktu sebentar ya teman-teman untuk saya cek speaker. Mudah-mudahan bisa ini. Saya panggil dulu teknisinya ya. Oke. Maaf nih, ini mungkin saya stop dulu. Nanti kita boleh mulai lagi dan Ellen boleh joining lagi, Ellen. Oke, boleh. Ya, boleh. Maaf Oke, ya sampai teman-teman, pohon kesabarannya. Mudah-mudahan kita jadi bisa lebih berbincang lebih enak. Saya akan end dulu. Nanti tolong join lagi. Silakan join lagi sebentar lagi ya. Halo semuanya. Ini mudah-mudahan kali ini suaranya sudah lebih bagus ya. Ya, halo. Ya, saya Halo, sih udah nggak dengar feedback suara sendiri sih. Udah Oh pakai ya, earphone mudah-mudahan jadinya ya. ceperin. Saya juga Jadi dia pakai earphone. Ya, kalian bisa dengar suara saya dengan baik ya? Iya, bisa jelas kok. Oke. Halo Lydia. Ini suaranya udah lebih baik, mudah-mudahan ya Lydia. Iya. Nah, jadi memang dua-duanya penting nih ya kalau kita tadi melanjutkan. Kita lagi ngebahas soal bakat dan minat nih. Melanjutkan dari IG Live Groom di hari Selasa kemarin. Jadi antara bakat dan minat ini memang dua-duanya penting untuk bisa seseorang itu menyelesaikan perkuliahannya dan juga excelling gitu ya. Jadi excellent di kerjaan-kerjaannya dia. Karena kalau dia nggak punya bakatnya, dia nggak punya kemampuannya, ya dia susah untuk jadi ahli. Atau mungkin butuh latihan, butuh segala macamnya itu agak lama gitu ya, Len. Sementara kalau dia nggak punya minatnya, ya gimana pula dia mau mengasah diri di situ. Lawang suka aja enggak gitu kan. Mungkin memaksakan diri sekedar misalnya kewajiban gitu ya. Nah, dalam praktek yang Ellen hadapi gitu ya, dalam kasus-kasus yang Ellen yang datang ke Ellen, itu biasanya konfliknya di mana nih, Ellen? Antara orang tua sama anak kah gitu? Ada harapan yang berbeda untuk memilih jurusan atau apa nih yang biasanya jadi bikin ribet pemilihan jurusan di perkuliahan? Selain yaitu pilihan jurusannya pun banyak. Ya, tadi yang paling banyak kan sebenarnya anaknya sendiri yang masih beneran nggak tahu, nggak ada gambaran apa-apa mengenai pilihan jurusan yang ada gitu. Jadi mereka mungkin selama ini juga tidak pernah mengenai pilihan-pilihan jurusan, tidak pernah coba untuk cari tahu. Jadi ya masih terlalu santai lah ya istilahnya gitu. Nah, itu ada salahnya. Yang kedua tentunya memang ekspektasi orang tua yang beda dari minat pribadi si anak. Jadi mereka terkadang orang tua juga punya mindset yang oh ya udah ada beberapa jurusan nih yang menghasilkan banyak duit yang ya anaknya nanti bisa survive lah kalau misalnya kerja di sana kuliah di sana nanti setelah kerja penghasilannya banyak. Padahal ternyata anaknya juga nggak minat disebut ataupun orang tua punya ekspektasi bahwa ya udah kan papa mama perusahaan nih atau bisnis nih suatu hari ya kamu tinggal jalanin aja, ngapain sih repot-repot kerja sama orang atau sebagainya. Ataupun ada orang tua yang beranggapan bahwa untuk beberapa jenis karir itu ya itu karir apa gitu ya, contohnya seperti ya udah anaknya senang musik, jadi kalau dia bermusik itu bagi orang tua itu bukan sesuatu karir gitu, jadi itu hanya sekedar ya udah itu kan hanya kegiatan hobi gitu. Jadi tua juga masih punya wawasan yang minim jenis-jenis karir yang ada gitu dan menganggap remeh beberapa jenis. Oh, itu sering kali terjadi ya. Orang tua punya mindset sendiri, ada karir-karir yang mungkin menjanjikan atau prospeknya bagus gitu, sementara itu berbeda sama sekali dengan pilihan anaknya ya. Oke. Speaking of pilihan karir nih, Len.
dengan zaman saat ini, apalagi dengan adanya disrupsi pandemi, sebetulnya apa sih mungkin karir-karir yang menjanjikan gitu ya, atau ini supaya yang remaja ataupun yang orang tuanya jadi punya pengetahuan lebih nih. Apakah mungkin muncul ada jurusan-jurusan atau peluang-peluang karir baru yang jadi mencuat dengan adanya pandemi ini juga? Oke, dengan pandemi tentunya ada beberapa karir yang sangat jadi populer ataupun sangat dibutuhkan lah ya, needs-nya jadi banyak, tapi ada beberapa juga yang sebenarnya yang sangat dirugikan ataupun sangat kurang diminati. Kalau yang paling banyak tentunya ya dari area-area kesehatan seperti itu ya, karena memang yang fokus utamanya adalah di sini memang kita harus jaga kesehatan, harus ada dokter yang mengobatin, harus ada peneliti penyakit dan sebagainya. Tentunya hal yang jadinya pasarnya gede, dibutuhkan seperti itu. Nah, tapi kalau melihat untuk ke depannya tentunya kan tidak akan selalu ada pandemi ya gitu. Tentunya kita berharap ya hal ini segera berakhir dan nantinya oh ya ada apa sih prospek-prospek pekerjaan yang kira-kira banyak dibutuhkan. Tentunya melihat sekarang trennya adalah perkembangan di bidang teknologi, ya biasanya ya di sana ke arah sanalah yang nantinya akan lebih menjanjikan. So, ya udah karena kalau gitu berarti semuanya masuk jurusan IT aja ya gitu, karena ya paling menjamin gitu ataupun yang paling dibutuhkan. Enggak, ternyata beberapa jurusan pun ataupun banyak jurusan juga sudah beradaptasi dari yang mungkin yang biasanya tugasnya kita adalah kerja dengan orang dan sebagainya, tapi sudah mulai memanfaatkan teknologi gitu. Bahkan di dunia kedokteran, dunia psikologi juga sudah ada yang memanfaatkan bidang-bidang teknologi dalam hal menjalankan misalnya konsultasi dan sebagainya. Seperti aplikasi yang sekarang banyak digunakan kalau untuk konsultasi kedokteran juga banyak seperti itu ya. Psikologi juga sudah mulai ada konsultasi online, tes online gitu. Bahkan kalau kayak bidang kedokteran sudah banyak yang mengembangkan robot untuk operasi. Jadi robot untuk operasi itu tapi bukan akan menggantikan kerjaannya dokter ya. Tapi misalnya, kita jadinya bisa kerja lebih jarak jauh. Jadi misalnya, kita punya robot ini kita tempatkan di Afrika. Di Afrika yang misalnya kekurangan dokter. Lalu dokter yang ada di Jerman misalnya, dia bisa mengoperasi tanpa dia harus ada di sana. Jadi perkembangan-perkembangan teknologi itu yang nantinya akan menjadi pasar yang sangat banyak lah yang dicari orang seperti itu. Tapi ya nggak usah khawatir kalau misalnya kita tetap sukanya ya di bidang sosial, tapi gimana sih kita tetap dari sisi sosial ini bisa mengembangkan atau mengikuti perkembangan yang ada. Jadi ikutilah tren-tren ataupun perkembangan yang ada di zaman sekarang ini. Gitu. Sebetulnya kalau saya lihat arahnya Ellen ngomong, berarti sekarang ini juga banyak jurusan-jurusan atau pilihan baru karena ada interdisciplinary ya, Ellen. Jadi ada misalnya kayak tadi nih, psikologi ya, sudah diterapkannya lewat digital, lewat online gitu ya, online counseling, online test gitu kan. Jadi sebetulnya itu kan perlu bukan hanya tahu psikologinya saja, tetapi juga tahu misalnya IT-nya gitu ya. Atau analisa bisnisnya dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya yang bikin buat anak-anak sendiri mungkin ini jadi pesan yang penting nih. Jangan pernah kita mungkin meremehkan bidang-bidang tertentu gitu ya. Gue nggak suka IPS, udahlah pokoknya gue belajarin yang penting aja nih buat gue gitu kan ya. Kadang-kadang ya itu pengetahuan pun jadinya perlu juga ya Len. Supaya nantinya kita bisa lebih berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain dan itu yang punya chance untuk berkembang lebih lagi di masa depan gitu ya. Iya betul. Jadi kalau membicarakan tentang ilmu-ilmu interdisipliner itu memang sekarang justru yang sangat banyak berkembang dan ini menjadi salah satu solusi bagi kita yang misalnya punya minat di berbagai bidang. Jadi nggak harus terbatas kalau kita kepengen bidang kesehatan tapi suka bidang seni ya udah harus pilih salah satu, enggak loh ternyata gitu. Ternyata ada bidang yang bisa menggabungkan kedua area tersebut. Halo. Sorry. Oke, jadi ini mudah-mudahan kalau kayak tadi
Apa kalau kita suka art sama suka kedokteran, itu bisa jadi apa lah? Bisa. Jadi ada yang jurusan namanya sekarang medical illustrator gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita dulu baca buku biologi gitu kan ada gambar-gambar yang gambar anatomi dan sebagainya itu digambar oleh seorang ahli medical illustrator gitu. Ataupun misalnya yang nantinya ya kita pakai untuk bahan-bahan peraga, alat-alat yang digunakan oleh siswa-siswa kedokteran, mahasiswa kedokteran itu adalah hasil karya dari seorang medical illustrator. Gitu. Tentunya juga kayak sekarang ke arah psikologi juga banyak kok art dan psikologi bisa jadi art terapis. Kalau suka biologi, suka teknologi informasi, ada yang judulnya bioinformatics gitu. Ataupun ya banyak lagi gitu. Jadi sekarang ini ya silakan kita sebenarnya pintar-pintar untuk cari informasi. Jadi supaya kita juga nggak ketinggalan bahwa ya udah karena pilihan jurusannya kita harus milih satu, ya udah jadinya terbatas pada hal A aja gitu. Sedangkan kita sukanya A, B, C gitu. Bahkan ada beberapa jurusan yang memang menggabungkan lebih dari 2 sampai 3 jurusan. Misalnya kalau kita suka bidang teknik, suka IT, suka juga misalnya mesin gitu, ada yang judulnya mekatronik gitu, jurusan teknik mekatronik yang bikin robot seperti itu. Jadi yang suka psikologi juga bisa karena di robot itu kan menanamkan yang namanya artificial intelligence yang dimana robot itu akan dibuat berperilaku atau berpikir seperti manusia gitu. Jadi ke arah-arah seperti itulah sebenarnya perkembangan yang sekarang pilihan studi itu menarik ya, keren-keren ya, seperti itu. Jadi anak-anak ya semakin spesifik tapi juga semakin interdisciplinary gitu ya. Iya, betul. Jadi tinggal rajin-rajin cari informasi, banyak-banyak mungkin ngobrol dengan orang, buka wawasan, seperti itu. Oke. Buat teman-teman yang baru bergabung, halo, saya mau menyapa, ada Eva juga di sini. Teman-teman mungkin jadi penasaran nih Len. Jadinya kalau untuk tes bakat dan minatnya sendiri itu punya peran apa untuk membantu anak-anak maupun orang tua memilih jurusan perkuliahan yang memang cocok buat dia? Tentunya tes bakat dan minat ini diperlukan untuk melihat sebenarnya apakah mereka punya bakat dan minat yang sebenarnya inline ataupun sejalan gitu ya. Karena kalau misalnya nggak sejalan tentunya tadi ada konflik tertentu yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya diteskan ke psikolog bakat dan minat mereka, meskipun mungkin ada bakat dan minat mereka yang tidak sejalan, tentunya psikolog ini bisa membantu untuk memberikan alternatif pilihan lain gitu. Jadi misalnya kalau seseorang itu kan punya minat biasanya nggak hanya di satu area gitu ya, misalnya punya sampai 4-5 area yang minatnya cukup tinggi gitu. Terutama dengan sekarang bidang yang sangat luas, ya tentunya peluang untuk mereka suka ke banyak bidang itu juga semakin banyak gitu. Jadi biasanya kalau dari psikolog, kayaknya minat yang paling tinggi ini, misalnya itu bakatnya tidak mendukung gitu. Coba deh lihat minat kedua, ketiga, keempat, kelimanya gitu. Apakah kalau di situ kalau bakatnya cukup mendukung ya kita bisa arahkan ke sana gitu. Ataupun misalnya kita bisa memberi alternatif bahwa ya udah misalnya deh ya contohnya kalau ada anak yang mau kuliah sebenarnya di bidang musik gitu ya, ataupun dia senang musik tapi ya kalau musik itu dia nggak berbakat gitu. Tapi dia punya minat kedua adalah bidang bisnis atau manajemen. Dia ambil bidang tersebut, kemampuannya masih cukup, tapi suatu hari waktu dia bekerja, dia boleh dong buka production house, jadi manajemen di bidang art management, dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan pilihan-pilihan yang seperti itu juga, bisa diskusi lebih jauh, untuk mereka bisa tentukan, ya udah, kalau gitu saya ambil jurusan ini, dan next step-nya saya bisa gini. Jadi kita bisa mengenal diri lebih dalam, untuk nantinya bisa menentukan juga sebenarnya action plan yang kita ingin lakukan ke depannya apa. Oke. Ini saya jadi teringat gitu ya dengan sesi tadi, karena Grom juga lagi mengadakan summer camp untuk para remaja, dan tadi pesannya adalah memang kita perlu mengenali kekuatan diri kita sendiri, strength kita tuh apa gitu ya. Itu akan membantu kita untuk lebih bahagia, dan pastinya membantu kita juga untuk bisa berhasil di dalam pendidikan maupun nantinya pekerjaan kita ya.
strength Iya. kita apa, itu masuknya mungkin ke bakat ya, Len? Iya, bakat gitu. Dan Nah, bakat itu kan sebenarnya punya spektrum yang luas ya gitu ya. Jadi bukan berarti kalau bakat itu hanya melihat, biasanya orang mungkin hanya familiar dengan skor IQ. Jadi kalau IQ-nya tinggi berarti orangnya pinter, IQ-nya kurang berarti orangnya nggak terlalu pinter dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau biasanya tes bakat Indonesia sendiri sih menekankan bahwa ya udah jangan fokus ke skor IQ deh, tapi sebenarnya di yes. skor IQ-nya ada profil-profil kecerdasan yang beragam. Lihat sebenarnya strength-nya kamu di mana, kembangkanlah di area situ. Jadi jangan melabel diri kalau hanya dengan melihat skor IQ-nya juga kayak gitu. Jadi salah satu fungsi dari tes bakat ini juga ya udah kenali sebenarnya strength-nya di mana dan dia bisa manfaatkan strength-nya itu untuk melakukan apa kayak gitu. Ya, tes bakat minat itu biasanya kalau yang lengkap cukup lama ya, bisa 4 sampai 5 jam bahkan gitu ya. Ya, iya betul. Itu jangan cuma diambil IQ-nya aja ya. Kemarin juga Fatih dalam IG Live hari Selasa bersama Nana juga udah wanti-wanti nih. Ketika kita terima hasil, misalnya anaknya udah dapet tes bakat minat di sekolah, jangan cuma yang dilihat IQ-nya aja gitu ya. Ada banyak hal yang bisa kita lihat, yang bisa jadi insight baik buat anaknya maupun buat orang tuanya dari hasil tes IQ. Kita mesti lihat dinamikanya gitu ya, antara aspek-aspek yang ada di dalam potensi intelektualnya di anak ya. Apakah dia misalnya kuatnya di verbalnya, apakah dia kuatnya di spasialnya, apakah dia kuatnya di numeriknya gitu, atau kemampuan matematisnya. Nah, sepakat ya Fatih. Itu semua jangan diabaikan tuh Bapak Ibu. Itu yang sebetulnya jadi penanda bakatnya ada di mana, strength-nya si anak ini ada di mana gitu ya, Len. Ya. Tadi saya mau tambahkan sih, dan jangan juga melupakan bahwa ada banyak area juga yang tidak di-cover oleh tes minat ataupun tes bakat gitu ya. Jadi tes IQ itu kan memang sesuatu tes yang terstandarisasi untuk mengukur beberapa area kemampuan. Tapi ada kemampuan juga sebenarnya tidak terukur di sana gitu. Jadi jangan juga berkecil hati kalau misalnya kemampuannya kurang, tapi cobalah bantu diskusi lagi dengan orang yang mungkin selama ini tahu strength-nya kita seperti apa. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, dia tahu kita bisa bekerja dengan baik di mana, ataupun memang ya datang ke ahlinya berkonsultasi dengan psikolog untuk bisa sebenarnya membuka pengetahuan lagi mengenai kemampuan-kemampuan apa aja sih juga yang bisa mendukung yang tidak terukur dari tes bakat saja, ataupun tidak terukur dari nilai-nilai di sekolah saja. Misalnya ada juga kecerdasan sosial, keterampilan sosial yang sebenarnya membantu kita untuk di masa depan dalam hal bekerja, dalam hal kuliah nanti juga itu membantu kita bisa berprestasi. Jadi bukan hanya semata-mata dari IQ saja, minat saja, ya ada faktor-faktor lainnya juga sih seperti itu. Berarti kalau kita mungkin mau tahu nih di luar tes bakat minat, apalagi sih yang bisa jadi masukan gitu buat kita mengetahui apa strength dan kemampuannya kita, Len? Biasanya sih kalau dari kita sih psikolog banyak yang pasti menyarankan untuk ikut tes kepribadian ataupun memang konsultasi untuk tahu lebih mendalam mengenai strength yang di luar untuk kemampuan akademiknya gitu. Di tes kepribadian mengukur biasanya sikap kerja, keterampilan sosial seperti itu. Jadi yang biasanya juga mendukung dalam segi apa sih? Contohnya kalau misalnya kita sebenarnya tadi udah menjalankan bidang yang sesuai dengan minat, sudah sesuainya dengan bakat juga, sudah sejalan nih dua-duanya. Tapi ternyata di dalam kita menjalankan tugas sehari-hari, orangnya mungkin nggak pede, nggak berani mencoba hal baru gitu. Terus tidak punya daya juang ketika menemui kesulitan. Nah itu juga tentunya akan menghambat gitu. Jadi jika kita tahu dari sekarang, misalnya kita sudah konsultasi atau sebenarnya orang yang mengenali diri secara mendalam juga tahu, dia tentunya bisa cari, oh ya udah kalau saya punya masalah di area kepercayaan diri yang kurang, ya udah saya coba deh cari pengembangan diri ataupun konsultasi ataupun ikut-ikut camp atau seminar atau ya sesuatu yang membangun motivasi ataupun kepercayaan diri mereka gitu. Jadi kenali diri tadi dari segi itu juga ataupun ya keterampilan sosialnya, karena
nanti suatu bekerja ataupun kuliah, tentunya kita sudah dituntut untuk bisa membangun jejaring dengan orang lain, bekerja sama nantinya. Nah, itu kalau misalnya kita masih terlalu menutup diri dari segala jenis perhubungan sosial, nantinya juga bisa menghambat kita kayak gitu. Jadi kenali aspek-aspek kepribadian kita juga seperti itu. Oke. Nah itu ya buat Wina Arde TSR ini juga bertanya mencari strength dari diri kita itu gimana. Salah satunya selain tes minat bakat bisa pakai tes-tes kepribadian atau mungkin kita bisa cari feedback gitu ya, atau cari masukan dari teman-teman, dari orang-orang di sekitar kita tuh bagusnya di mana, apa kelebihan kita gitu. Itu juga bisa jadi feedback yang berharga supaya kita juga tahu, oh iya ya, mungkin ini nggak terukur gitu ya dalam tes-tes, tapi ternyata menurut orang saya punya interpersonal yang baik, saya punya persuasi yang baik gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang memang dari observasi orang-orang di sekitarnya, dari orang tua juga bisa kasih masukan ke anak-anaknya, supaya anak-anaknya jadi tahu, oh iya ya saya strength-nya di sini. Kalau nggak ada yang kasih tahu, kadang-kadang juga bingung ya mau jadi apa. Nah kalau pernah nggak Lan dapat kasus di mana bakat sama minatnya itu bertolak belakang? Ini juga tadi ditanyain nih sama salah satu remaja waktu kami summer camp tadi itu. Ya, tentu aja pernah dan ya sebenarnya cukup sering juga sih, bukan hanya pernah gitu. Tapi memang banyak juga anak-anak yang oh yaudah dia minat tapi ya bakatnya sama sekali tidak mendukung gitu, ataupun ya banyak juga yang terlanjur kayak udah lumayan salah jurusan, misalnya sekarang di SMA dia ngambil jurusan IPA tapi semua minatnya dan bakatnya ternyata ke IPS kayak gitu. Nah biasanya sih dari kita tadi yang pertama biasanya kita coba untuk lihat juga tadi minatnya, kalau misalnya ada beberapa kita coba untuk ya udah coba lihat minat kedua, ketiga, dan keempat, dan sebagainya gitu. Tapi tentunya biasanya dalam sesi konsultasi, si anak biasanya tentunya saya tetap mau yang ini, ngebet, dan sebagainya. Nah biasanya ya kita sebagai psikolog juga tidak seorang yang meng-discourage ya, kita hanya katakan bahwa ya udah hasil tes ini kita sarankan demikian, karena kita nilai dia akan lebih optimal kalau dia mengejar bidang yang tadi sesuai dengan minat dan bakat. Tapi kalau suatu hari dia tetap ngebet, dia mengambilnya ini, minat yang ini, meskipun dia nggak mampu, kita katakan bahwa ya silakan dengan catatan bahwa dia sudah tahu risiko-risikonya kayak gitu. Dan kalau memang dia sudah tahu area kelemahannya di mana, dia mau coba cari cara untuk mencapai hal tersebut ataupun untuk mengatasi kelemahannya, ya tentu aja nggak ada orang di dunia yang bisa melabel dia tidak mampu seperti itu. Tapi tentunya psikolog tetap sudah harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk mereka gitu, ataupun memberikan opsi-opsi yang gitu mereka. Misalnya tadi kalau kemampuannya mereka contohnya di bidang IT deh gitu, mereka dan melihat bahwa oh ya udah ke depan prospeknya bagus, saya mau ke sana gitu dan sebagainya. Nah, tapi tadi misalnya kemampuan logika matematikanya kurang, sedangkan di IT kan sangat butuh itu. Nah, biasanya kita juga bisa kasih, oh ya udah, kalau gitu mungkin jangan ambil kuliahnya dulu, coba dari area kursus komputernya dulu, atau bikin program-program sederhana, atau sebenarnya belajar lebih ke hal-hal yang bersifat praktikal, misalnya yang dia langsung ambilnya seperti kursus teknisi jaringan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak perlu melibatkan kemampuan logika matematika yang sangat mendalam, tapi memang dia udah tahu bahwa oh ya kalau komputer rusak, step-stepnya adalah saya perbaiki ini. Jadi praktikal gitu. Itu kan salah satu opsi yang kita juga bisa sarankan ke mereka seperti itu. Oke, nah ini mungkin pentingnya juga sebetulnya kalau kita punya kesempatan tes bakat dan minat ini juga diiringi dengan konseling karirnya ya Lan. Jadi punya tahu pilihan-pilihannya apa aja nih. Oh saya bakatnya di sini, minatnya di sini, kurangnya di sini, bagusnya di sini. Jadi punya opsi apa aja gitu ya. Wina juga tanya tes minat dan bakat itu bisa dilakukan dari umur berapa ya?
Baik, sebenarnya kalau tes minat dan bakat, ada juga sih orang yang mulainya dari anak-anak untuk melihat ya udah sebenarnya bakat dan minatnya ke arah mana. Tapi tentunya Anak-anaknya dari umur berapa tuh, Lan? ya. Kalau untuk tes bakat sendiri dari anak-anak kan dari usia 4 tahun sebenarnya sudah ada. Jadi 4 tahun itu udah bisa, tapi tentunya biasanya di anak-anak ini masih akan bisa sangat berkembang gitu. Tergantung juga dari stimulasinya yang mereka dapatkan. Jadi tentunya biasanya kalau untuk anak hanya memberikan gambaran ke orang tua, dan nantinya tetap sarannya adalah ya udah bantu anak, fasilitasi anak untuk bisa eksplor kemampuannya maupun berbagai jenis bidang-bidang lainnya yang untuk mereka membangun minatnya nanti lebih tinggi lagi, karena minat itu kan sebenarnya paling banyak didasari oleh exposure ya. Kalau seorang anak itu dia mencoba kegiatan-kegiatan, dia bisa menentukan bahwa dia suka atau tidak dengan bidang tersebut ya. Contohnya deh kalau di Tadi itu kalau memang sangat bisa jadi gitu ya, ada bakat, ada juga minat dari seseorang yang bertolak belakang. Nah, kalau kayak begitu, gimana cara mengatasinya? Memang kalau memungkinkan tes bakat minat juga disertai dengan konseling. Betul begitu ya, Len? Ya, betul. Udah kedengaran ya? Kedengaran, sudah. Ya, boleh diulangin yang terakhir tuh, Lan, yang waktu Ella lagi ngomong dan kita bilang suaranya ini, Lan, soal usia ya, tadi lagi nanyain soal usia untuk ikutan tes minat bakat. Oke, nah kalau biasanya untuk usia muda tentunya udah tersedia sebenarnya untuk tes minat bakatnya, tapi tentunya ini masih harus di follow up mengenai bahwa ya udah setelah mereka tes pun mereka harus tetap explore kegiatan-kegiatan yang beragam supaya mereka juga terekspos terhadap berbagai jenis kegiatan yang nantinya bisa membantu untuk mengembangkan minatnya mereka gitu, karena minat itu biasanya didasarkan oleh exposure ataupun pengalaman gitu. Kalau misalnya kita punya pengalaman menjalani bidang tertentu, tentunya kita bisa merasakan kita suka atau tidak ya terhadap bidang tersebut. Kalau misalnya kita belum pernah menjalani, tentunya meraba-raba suka nggak ya saya gitu dan sebagainya. Jadi biasanya kita sarankan untuk ya udah ini bisa jadi gambaran untuk tes anak, tapi bukan menjadi kayak penentu ya udah dia berarti hanya mengejar kayak ke satu bidang saja. Nah, tapi kalau misalnya yang biasanya kita sudah mau fokuskan ke satu bidang tertentu atau bidang yang lebih semakin menyempit, biasanya ya di usia-usia SMP sih biasanya saya sarankan untuk itu sebelum pemilihan jurusan IPS-nya. Kalau di SMA sekarang pemilihan jurusan itu 9 ya. Nah, jadi kalau bisa sih di kapan itu sudah tes, jangan buru-buru juga ya di kelas 9 baru dites ataupun ke kelas 10 deh kayaknya ya, penjurusan. Iya ya, kelas 10. Jadi biasanya di 8 atau 9 awal sudah mulai itu lebih ideal gitu supaya mereka at least kalau kan IPA atau IPS pun mereka punya 1 tahun untuk merasakan bahwa ya udah memang saya jalanin ataupun IPS lagi sambil mereka juga menganalisa situasi seperti itu. Jadi sebenarnya mulai dari umur 4 tahun bisa. Kalau memang yang untuk pemilihan yang lebih spesifik atau kegiatan tertentu itu biasanya lebih ke di kelas 3 atau kelas 9. Tapi biasanya kalau mau penjurusan lagi tes di kelas 11 atau 12 tapi biasanya ya udah arah minat saja. Pun kalau memang belum pernah tes bakat sebelumnya, tapi kalau sudah pernah tes bakat dan sudah tahu, kita sarankan minat saja juga untuk lebih. Berarti kalau untuk yang krusial mungkin di SMP sebelum memilih penjurusan di SMA-nya itu, sama kalau memungkinkan diulang lagi minatnya gitu ya, tes minatnya saja. Paling nggak supaya mantep nih, memang di sini nggak gitu ya jurusan-jurusannya, karena mungkin ini apalagi minat sangat-sangat ditentukan oleh exposure-nya dari apa yang kesempatan-kesempatan yang anak punya untuk bisa mencoba berbagai hal gitu ya.
mencoba kegiatan-kegiatan, mencoba dia memang seneng di sini apa enggak, cepet apa enggak belajarnya gitu ya, Len. Ya, betul. Nah, boleh nggak kita diceritain lebih soal tes Passionate? Passionate ini satu tes yang dibuat sama IG ya. IG-nya masih join kali ya. IG ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi dia bikin tes Passionate ini yang menurut kami juga jadi salah satu tes minat yang paling relevan saat ini di Indonesia gitu untuk digunakan. Bisa menghasilkannya kayak apa, lalu gimana kita bisa menggunakan tes ini untuk bisa pilih jurusan yang lebih tepat gitu, Len. Oke, nah kalau untuk tes Passionate ini sendiri merupakan tes minat ya yang berisikan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam 21 jurusan. Jadi nantinya tes ini mengukur 21 bidang jurusan, mengukur dari minat yang paling tinggi hingga minat yang paling rendah. Jadi di ranking seperti itu. Jadi anak-anak itu mengerjakan dengan memilih atau meranking pilihan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. Gitu. Nah, jadi hasilnya nanti memberikan ya saran jurusan kepada siswa-siswa gitu. Jadi jurusan-jurusan yang paling umum dipelajarin di universitas-universitas. Jadi saran-saran jurusannya memang nggak terlalu spesifik, tapi sudah cukup spesifik dibandingkan tes-tes yang sekarang ada di Indonesia itu masih luas sekali. Kalau misalnya sarannya hanya bidang sosial, bidang seni, gitu kan masih terlalu luas. Kalau kita sudah spesifik, misalnya bidang kesehatan, bidang psikologi, bidang seni pun ada 3 macam, ada seni seni rupa, ada seni desain dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi biasanya melalui hasil tes itu kita bisa lihat sebenarnya arah minat spesifiknya siswa itu kemana gitu. Dan nantinya baru biasanya kita gunakan dengan tes bakat untuk melihat apakah minat-minatnya tadi didukung oleh bakatnya yang ada. Seperti itu. Oh, oke. Kalau misalnya nih di tes minat itu kan yang Ellen cerita di Passionate itu dia bisa mengukur minatnya terhadap 21 jurusan gitu ya, Ellen. Tapi kalau misalnya exposure-nya kurang atau misalnya dia nggak pernah punya kesempatan untuk mencoba bidang itu gitu ya. Nah, itu ngaruh nggak nih ke hasil tes minatnya ini, Len? Ya, tentunya ini berpengaruh sekali sih. Jadi biasanya kalau anak belum pernah coba kegiatannya, ini biasanya ya tesnya juga biasanya ya belum menunjukkan minat yang sangat spesifik gitu. Tetap kelihatan sih biasanya minatnya, tapi biasanya kalau anaknya yang minat tingginya terlalu banyak atau minat tingginya terlalu sedikit, itu biasanya ya kita akan tanyakan lagi, kita tanya lagi di sesi konseling atau konsultasi, apakah yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Jadi biasanya kita coba cari data-data pendukung untuk kalibrasi lagi sebenarnya arah minatnya tadi memang sudah tepat atau sebenarnya anak ini ya karena dia belum banyak pengetahuan ataupun pengalaman menjalankan bidang-bidangnya. Jadi biasanya ya kita sertai dengan sesi konsultasi. Nah, kalau nanti udah ketahuan kira-kira core problemnya di mana, ya kita akan berikan saran-saran. Kalau memang dia perlu explore lagi jenis-jenis kegiatan, biasanya kita kasih saran juga, oh gimana sih dia bisa explore kegiatannya dengan misalnya kalau misalnya oh dia bilang ya udah saya suka fashion design sih gitu, tapi selama ini ya belum pernah coba, ataupun saya suka masak sih kayaknya mau masuk kulineri tapi belum pernah coba gitu. Biasanya kita saranin ya udah deh ambil kursus masak yang seminggu deh atau kursus menjahit yang sebulan deh untuk ngerasain apakah benar-benar kegiatan itu kamu sukai apa enggak. Jadi at least dia punya taste dari oh kalau nantinya saya beneran kuliah atau berkarir di bidang ini beginilah rasanya gitu. Karena terkadang mereka kan taunya juga sekedar oh ya udah saya nonton dari TV nih keren nih acara Master Chef gitu ya. Jadi menarik kalau jadi chef. Pas dapur aduh panas ya, aduh ini kompor berat ya gitu ya. Jadi kalau itu aja ternyata mereka nggak suka dan oh harus setelah itu harus potong kecil-kecil, harus nyuci kompor dan sebagainya, bersihin dapur mereka nggak suka, ya udah berarti itu bisa jadi dia perlu evaluasi lagi beneran nggak kamu suka ini. Ya biasanya kita kasih saran-saran untuk ya udah ikuti deh kegiatan-kegiatan ini dan sebagainya untuk kamu tahu beneran minat atau tidak. Kalau nggak minat berarti coba explore kegiatan-kegiatan di bidang lain dan kira-kira beberapa bulan lagi kalau dia sudah banyak eksplorasi ya tes lagi untuk kita lihat oh ya udah sekarang arah minatnya prioritasnya udah geser kemana gitu. Oh oke. Nah Bapak Ibu yang mungkin anaknya udah punya cita-cita gitu ya karena sekarang kan ya itu ya
tergantung juga sama acara-acara TV gitu yang lagi booming. Beberapa tahun belakangan misalnya booming Master Chef gitu ya, yang acara masak-masakan, wah kayaknya keren, tapi mungkin suka dukanya sendiri kalau nggak pernah nyobain, anak itu nggak tahu. Jadi mesti dikasih kesempatan yang sebetulnya ini yang disebut exposure itu gitu ya. Dikasih kesempatan untuk anaknya menjalani secara real supaya dia juga tahu nantinya ketika menjalani pekerjaan itu memang benar seneng atau cuman seneng karena image-nya, seneng karena gayanya gitu ya. Anak sekarang kan juga banyak nih Lan yang punya cita-cita jadi YouTuber, jadi selebgram gitu ya. Nah itu gimana tuh mungkin mengujinya? Apakah mungkin sudah ada jurusannya di perkuliahan lah maupun di tes passionate? Kalau di tes passionate sih kita ya bisa lihat dari ada minat seni rekam, jadi yang berhubungan dengan kegiatan rekaman, membuat video, editing dan sebagainya. Biasanya cukup kelihatan. Tapi kalau untuk jurusannya ya biasanya masih kayaknya belum, tapi udah banyak yang memberikan kursus. Karena sebenarnya cukup complicated ya untuk jadi seorang YouTuber, bukan berarti hanya orang yang yaudah bikin konten, rekam, edit, masukkan ke YouTube. Nggak seperti itu. Ternyata di balik itu mereka harus pelajarin apa? Analitik. Nah, ada yang namanya analitik itu untuk mempelajari sebenarnya kalau saya mau video saya ini menjangkau banyak orang, caranya gimana? Yaitu mulai dari pemilihan judul, pemilihan hashtag, juga misalnya saya harus uploadnya di jam berapa, dan sebagainya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya ya perlu juga, banyak juga sih yang menyediakan sebenarnya pelatihan untuk gimana sih jadi seorang content creator, gimana sih jadi seorang YouTuber, istilahnya seperti itu. Jadi nggak sesimpel yang kita bayangkan juga, jadi banyak research yang harus dilakukan juga untuk pelajarin sebenarnya algoritma dibalik sebenarnya satu video itu bisa viral kalau apa gitu. Jadi nggak sebatas udah rekam, edit, post. Nggak sesimpel itu. Jadi banyak juga research ataupun effort yang harus dituangkan ke sana. Jadi ada orang yang ya udah kadang kan semangat ya karena pengen jadi YouTuber, ngelihat oh YouTuber sekarang penghasilannya banyak, dia bikin video, dan ternyata kok saya udah ngepost banyak yang view-nya cuman 10 atau teman-teman aja gitu ya kan, berarti ya itu yang akhirnya yang membuat dia ya udah deh males deh, kayaknya nggak bisa nih, bukan kerjaan yang mudah. Nah itu juga yang sebenarnya bisa dilakukan adalah ya cari tahu ya, kalau memang mau coba bikin, tapi pelajarin juga sebenarnya apa yang dia harus lakukan instead of just yang cuman ngepost kayak gitu. Ya betul. Ini juga mungkin bisa jadi alternatif ya Len, karena sekarang dengan situasi pandemi seperti ini banyak rencana pendidikan yang juga jadi tertunda gitu kan. Nggak bisa, misalnya apalagi yang udah punya rencana kuliah di luar negeri gitu ya, itu antara memang jadi bisa distance learning, pembelajaran jarak jauh, atau ya jadi menunda. Nah mungkin selama menunda ini juga bisa digunakan ikut kursus-kursus dulu yang mungkin lebih singkat, nggak meminta komitmen yang jangka panjang gitu yang sampai 4 tahun, tapi paling enggak buat anak jadi lebih real, dia lebih tahu, lebih punya pengetahuan, dapat exposure-nya gitu ya. Nah, ya, Oke. Nah ini ada yang nanya nih Lan, dengan kondisi seperti ini, maksudnya kondisi pandemi, apakah tes minat bakat bisa dilakukan secara online atau tetap dengan tatap muka, dan berapa lama durasinya? Nah Bapak Ibu yang lagi ikutan juga, tanggal 11 nanti ya Lan, 11 Juli, hari Sabtu minggu depan berarti ya. Ini ada acara workshop online yang diadakan oleh Tes Bakat Indonesia. Ini buat Bapak Ibu ataupun buat anak-anak remaja, membantu untuk bisa pilih jurusan perkuliahan ya, untuk tes minatnya ya, yang terutama akan dilakukan sebelum workshopnya ini ya Lan ya. Mungkin boleh diceritain rencana workshop nanti seperti apa yang bisa, informasi-informasi apa yang bisa didapatkan oleh orang tua dan juga anak Lan. Oke, nah nanti workshop ini sebenarnya didahului oleh tes minat terlebih dahulu. Nah tes minat ini kebetulan bisa dilakukan secara online gitu. Jadi tes minat yang passionate itu, nah biasanya kita lakukan secara online. Anak bisa ngerjain di rumah ataupun dimanapun, cukup pakai smartphone udah bisa gitu. Lalu mereka kerjakan kurang lebih 20-40 menit, lalu hasilnya mereka langsung bisa terima juga, seperti itu. Nah jadi dari hasil tes passion yang nanti mereka sudah dapatkan, barulah kita
bimbing di dalam workshop yang ada itu untuk gimana sih mereka memilih jurusan, perlu melihat dari segi apa aja. Nah, kebetulan memang kita di sini tidak mengukur IQ ya, karena kalau untuk tes IQ sendiri sih belum disarankan untuk dilakukan secara online, karena tentunya banyak variabel-variabel kontrol yang kita belum bisa aplikasikan, yang biasanya tesnya online, biasanya mengerjakan dengan paper and pencil, tapi di online kan tentu banyak hal yang kita harus perhatikan di uji coba sebelumnya. Terus bagaimana kan nanti anak itu harus mengerjakan, kalau bisa online diawasin, kalau offline diawasin, kalau online cara pengawasannya gimana. Kalau yang disarankan mungkin kamera 4 titik dan sebagainya, itu kan yang sekarang kita belum tentu bisa jalanin gitu. Kalau misalnya siswanya di rumah tidak punya fasilitas tersebut, ataupun nanti dia ternyata bekerjanya dibantuin temennya, kan kita nggak bisa kontrol. Jadi untuk hasil yang optimal masih kita belum bisa rely on tes online kalau untuk tes bakat. Jadi kalau misalnya tes bakat tentunya kita masih maunya adalah tes offline, tapi kalau tes online, tes minat sendiri kita sudah bisa lakukan secara online, dan inilah nantinya di sana siswa itu akan dibimbing untuk memilih jurusan itu seperti apa, dia harus lihat dari mana aja bakat-bakatnya, kalau memang dia tidak mengikuti tes bakat, ataupun kalau sudah pernah, dia bisa pakai tes yang sebelumnya untuk jadi salah satu acuan. Terus kita akan perkenalkan juga sebenarnya tren-tren jurusan itu, yang dari 1.800 dia bisa pilih apa aja sih gitu, terus atau pilihan-pilihan tadi interdisipliner apa sih yang sebenarnya tersedia itu, dan juga tentunya tips-tips untuk bagaimana nanti kalau mempersiapkan diri, kalau mau masuk universitas dan sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, apa namanya? Ini juga satu pesan yang kemarin Fatih singgung di IG Live hari Selasanya Groom gitu ya. Kalau kita melakukan tes online ataupun tes minat bakat ini, sebaiknya memang ini orang tua dan anak memang mengerjakan secara jujur, apalagi kalau misalnya tesnya online gitu ya, jangan dikerjain sama orang lain atau joki. Ya, nanti yang keluar hasilnya hasil minat si jokinya atau hasil minat papahnya atau mamahnya, ya kan, nggak menggambarkan anaknya yang sebenarnya gitu. Begitu pula dengan tes bakat atau tes kemampuan, ya mungkin one day ada yang bisa dilakukan yang sudah cukup oke gitu ya. Groom juga sedang mencoba untuk ke arah sana. Nah, ini memang sekali lagi balik lagi hasilnya bisa digunakan kalau kitanya mengerjakan secara apa adanya gitu ya. Jangan dibuat-buat, menjawabnya juga dengan jujur, jangan dibantuin atau malahan dikerjain sama orang lain, jangan. Kalau kata Fatih nanti kayak suami aku loh, yang nggak serius ketika mengerjakan tes bakat minat gitu ya, akhirnya nggak kepake gitu. Tetap aja nggak tahu, nggak dapet insight bagusnya di mana, strength-nya atau bakatnya di mana, minatnya di mana. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu nanti mau ikutan workshop online maupun tes passionate-nya ini, bisa nanti cek-cek di IG-nya TBI, Tes Bakat Indonesia, di profile, dan juga nanti kami juga dari Groom akan support untuk feeding, bisa dilihat di story ataupun di feed Groom maupun Tes Bakat Indonesia ya. Buat Bapak Ibu ataupun teman-teman yang masih galau dengan pemilihan jurusan yang memang nggak gampang ini, yang semakin kompleks juga, don't worry, bisa ikutan workshop online nanti tanggal 11 Juli ya. Jadi hari Sabtu depan, nanti seperti yang tadi dijelasin sama Ellen, tesnya sendiri akan dilakukan mungkin sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu ataupun anak-anak juga sudah akan terima hasilnya dulu ya, Len. Mungkin yang mau konsultasi curcol gitu bisa ya, Len? Bisa. Bisa ya. Oke, kalau begitu, Ellen, terima kasih banyak. Ini sudah 1 jam lebih. Mohon maaf juga kalau ada beberapa kendala dari segi suara dan internet connection ya. Iya. Ya, thank you juga Ci untuk kesempatannya. Semoga apa yang tadi kita sharing bisa membantu banyak orang ya untuk membuka wawasan yang lebih juga mengenai sebenarnya bakat dan minat, terus pentingnya apa, dan nantinya ketika anak-anak itu perlu memilih jurusan, orang tua juga sudah ada gambaran mengenai apa sih yang mereka bisa lakukan seperti itu.
Betul sekali. Dan sekarang layanan-layanan psikologi ya ini sudah menyesuaikan dengan zaman juga. Kalau nanti yang sudah punya mungkin atau sudah pernah menjalani tes minat bakat di sekolah tapi bingung baca hasilnya atau masih bergamang mungkin antara orang tua ataupun antara orang tua dan anak ini masih beda pendapat, monggo boleh ambil konseling online. Di Groom juga kami punya konseling online. Untuk link-linknya, untuk bookingnya juga bisa Anda lakukan di Groom. Ada semua di profil Groom kami. Baik, terima kasih Ellen dan Tes Bakat Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Bye-bye.